Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Nabila Zakiatul Hikmah, NPM 2031070052. Di sini saya akan membawakan materi tentang peran teman sebaya atau peers pada anak usia prasekolah. Sebelumnya, apa sih itu peers? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Sementara menurut Mu'tadin, teman sebaya adalah kelompok orang-orang yang seumur dan mempunyai kelompok sosial sama, seperti teman sekolah atau teman bekerja. Teman sebaya merupakan salah satu pemegang peranan yang penting dalam membantu perkembangan anak. Dengan adanya teman sebaya, anak akan merasa diperhatikan dan dianggap ada oleh teman-temannya, maka akan tumbuh dalam dirinya suatu keinginan untuk mampu berperilaku atau bersikap. Untuk bisa bersosialisasi dengan baik, anak terlebih dahulu harus bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekitarnya. Hal tersebut akan bisa dilakukan anak, salah satunya melalui kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak bersama teman sebayanya. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok teman sebaya. Itu ada 4. Yang pertama, tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas karena terbentuk secara spontan. Namun demikian, ada satu anggota kelompok yang dianggap sebagai pemimpin dan disegani. Yang kedua, bersifat sementara karena tidak ada struktur organisasi yang jelas sehingga tidak bertahan lama. Yang ketiga, mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas. Misalnya, teman sebaya di luar lingkungan rumah terdiri dari individu yang berbeda lingkungannya, sehingga berbeda pula kebiasaan atau aturan. Yang terakhir, umur dari teman sebaya tersebut relatif sama. Selanjutnya, fungsi pertemanan teman sebaya. Menurut Santrop, sebagaimana dikutip oleh Desmita menyatakan bahwa fungsi pertemanan teman sebaya itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai teman atau companionship. Yang kedua, sebagai pendorong atau stimulation, di mana pertemanan memberikan pada anak informasi-informasi yang menarik, kegembiraan, dan hiburan. Yang ketiga, sebagai pendukung fisik atau physical support, di mana pertemanan memberi waktu, kemampuan-kemampuan, dan pertolongan. Yang keempat, sebagai pendukung ego atau ego support, di mana pertemanan menyediakan harapan atau dukungan yang dapat membantu anak mempertahankan kesan atas dirinya sebagai individu yang mampu, menarik, dan berharga. Yang kelima, sebagai perbandingan sosial atau social comparison, di mana pertemanan menyediakan informasi tentang bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dan apakah anak melakukan sesuai dengan baik. Yang terakhir, sebagai pemberi keakraban dan perhatian atau intimate atau affection, di mana pertemanan memberi anak-anak suatu hubungan yang hangat, erat, bahkan saling berkaitan. Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pertemanan teman sebaya adalah sebagai sumber informasi dan memperoleh umpan timbal balik tentang kemampuannya serta mengevaluasi apakah lebih baik atau lebih kurang daripada temannya.
Selanjutnya, peran teman sebaya. Dalam pendapat Jean Piaget dan Harry Stack, sebagaimana dikutip Santrop, memberikan penjelasan tentang peran teman sebaya dalam perkembangan sosio-emosional anak, bahwa melalui interaksi sebayalah anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dalam hubungan yang simetris dan timbal balik. Karena dalam pertemanan memiliki peranan yang penting, yaitu yang pertama, pertemanan mengajarkan pada anak mengenai bagaimana berkomunikasi satu sama lain, sehingga anak memperoleh pengalaman belajar untuk mengenali kebutuhan dan minat orang lain. Yang kedua, pertemanan memungkinkan anak untuk membandingkan dirinya dengan individu lain, karena anak biasanya menilai dirinya dengan anak lain. Yang ketiga, pertemanan mendorong munculnya rasa memiliki terhadap kelompok. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari teman sebaya. Yang pertama, dampak positif dari teman sebaya. 1. Apabila dalam keseharian individu memiliki kelompok sebaya, maka lebih siap menghadapi kehidupan yang akan datang. Yang kedua, anak dapat mengembangkan rasa solidaritas antar kawan. Ketiga, mendorong individu untuk bersikap mandiri. Yang kedua, dampak negatif dari teman sebaya. 1. Sulit menerima individu yang tidak memiliki kesamaan. 2. Timbulnya persaingan antar anggota kelompok. 3. Tertutup pada individu yang tidak termasuk dengan sebayanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.